Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita di pertemuan sebelumnya. Di mana pertemuan sebelumnya kita sudah membuat menu utama untuk menampilkan navbar, kemudian ada menu dan isi. Selanjutnya kita akan membuat yang namanya database ya. Jadi sebuah aplikasi itu untuk bisa melakukan pemrosesan data seperti menyimpan, mengubah, menghapus dan lain sebagainya, itu kita butuhkan yang namanya database ya. Nah, database yang kita pakai di sini adalah MySQL ya. Nah, kemudian untuk bisa melakukan pemrosesan datanya, kita tidak cukup untuk menginstal database saja, tapi di sini kita membutuhkan yang namanya PHP ya, atau bahasa pemrograman PHP. Nah, bahasa pemrograman PHP merupakan bahasa untuk membangun sebuah website, hampir sama dengan HTML dan CSS. Namun bedanya, HTML, CSS, dan JavaScript itu berjalan di sisi klien. Nah, sedangkan PHP itu adalah script yang berjalan di sisi server ya. HTML, CSS, dan JavaScript itu hanya berfungsi untuk menampilkan atau mendesain sebuah website seperti ini saja. Tidak bisa melakukan pemrosesan data seperti menyimpan, menghapus, mencari, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut bisa dilakukan oleh PHP atau proses-proses yang tadinya tidak bisa dilakukan oleh HTML, CSS, dan JavaScript itu bisa dilakukan PHP. Sehingga di dalam pembuatan sebuah website, kita tidak cukup untuk menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript saja. Kita membutuhkan bahasa lain seperti PHP ya. Oke, untuk mendukung beberapa komponen yang tadi seperti database, PHP, dan beberapa komponen lainnya, kita membutuhkan yang namanya aplikasi web server ya. Aplikasi web server ini namanya adalah SAM ya, seperti ini tampilannya. Namanya adalah SAM. Untuk mendapatkan aplikasi ini cukup mudah ya. Kita tinggal masuk di Google, pastikan kita sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian kita masuk di Google dulu. Selanjutnya kita tinggal tulis saja SAM download ya. Nah, kemudian kita tinggal klik download SAM. Nah, di sini sudah disediakan ada untuk Windows, kemudian ada untuk Linux, dan ada untuk Mac ya. Oke, di sini sudah ada versi yang mendukung PHP 8 ya. Ini sudah versi yang tertinggi ini. Nah, di sini size-nya adalah 143 MB. Nah, kita tinggal download saja di sini ya. Ketika kita download, kita install dan kita tinggal next saja. Selanjutnya, jika penginstalannya sudah selesai, maka akan tampil seperti ini. Kita tulis SAM control panel ya. Nah, untuk mengaktifkan SAM-nya, kita klik SAM-nya dulu. Selanjutnya, nah di sini jika sudah kita klik SAM control panelnya, maka akan tampil seperti ini. Di bagian Apache di sini kita aktifkan ya, kita pilih start. Nah, di sini sebelumnya saya sudah klik start ya, jadi tulisannya stop. Selain Apache, kita aktifkan juga MySQL-nya ya, agar database-nya kita nanti bisa kita akses. Nah, di dalam Apache di sini mendukung yang namanya PHP ya. Ada beberapa versi, di sini saya lihat sudah mendukung PHP 8. Oke, kemudian kita tinggal close saja di sini. Kemudian untuk mengetahui apakah SAM kita sudah aktif atau tidak, kita tinggal klik saja di sini, kemudian kita klik kanan. Nah, di bagian Apache di sini jika warnanya sudah warna hijau, artinya Apache dan MySQL-nya di sini sudah aktif ya. Nah, kemudian kita buka tab baru, kita close saja ini ya. Untuk membuat database-nya, kita tinggal tulis di sini lokal host ya, kemudian PHP my admin. Oke, kita tinggal klik. Nah, seperti ini PHP my admin-nya. Nah, disinilah kita akan membuat database-nya. Oke, kita buat dulu database-nya. Di bagian basis data kita klik ya. Nah, di sini kita tulis nama database-nya. Kita masukkan namanya. Aplikasi akademik ya. Jadi nama database-nya adalah aplikasi akademik ya.
Oke, kemudian kita pilih buat. Nah, di sini sudah ada ya aplikasi akademik. Di sini beberapa database yang sudah pernah saya buat ya. Nah, di dalam database kita membutuhkan yang namanya tabel ya. Ada beberapa tabel yang kita butuhkan. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan jadwal kuliah. Berarti kita membutuhkan 4 tabel ya. Oke, yang pertama kita buat dulu tabel data mahasiswa. Nah, tabelnya nanti akan terhubung ke setiap menu yang ada di sini. Ketika kita klik menu mahasiswa, maka akan ditampilkan tabel mahasiswa. Ketika kita klik data dosen, maka akan ditampilkan data dosen. Begitupun seterusnya di bagian bawah. Oke, di sini kita buat dulu mahasiswa ya. Oke, kemudian di bagian kolom, jumlah kolom, kita masukkan filenya berapa ya. Kira-kira di dalam data mahasiswa apa saja file yang kita butuhkan. Tentunya seperti ada ID, NIM, nama, dan lain sebagainya. Kita buat 6 saja dulu ya. Nah, di bagian datanya di sini kita tinggal masukkan. Pertama ID mahasiswa, kemudian NIM, kemudian nama, kemudian setelah nama kita tulis jenis kelamin, kemudian kelas, selanjutnya ada prodi ya. Nah, di sini di bagian jenisnya, di sini adalah tipe data ya. Kemudian di bagian tipe datanya di sini untuk ID mahasiswa kita tuliskan integer saja. Kemudian di sini kita pilih varchar, kemudian nama varchar juga, jenis kelamin varchar, kelas varchar, dan semuanya varchar saja ya. Oke, jadi varchar itu gabungan dari string dan char ya. Nah, kemudian panjang nilainya. Untuk bagian ID mahasiswa di sini kita jadikan dia primary key ya. Nah, primary key di sini adalah itu membedakan data-data yang lain. Jadi tidak akan pernah ada sama satu ID dengan ID yang lain ya. Makanya di sini kita tuliskan primary key. Kemudian di sini kita centang auto increment ya, biar nanti nomor ID-nya berurutan ya. Jadi kita centang di sini auto increment ya, AI. Nah, kemudian karena primary key di sini panjang nilainya kita kosongkan saja karena nanti akan default 11 ya. Di sini NIM-nya kita kasihkan saja 25. Nama di sini 255 lah. Jenis kelamin di sini 15 mungkin ya. 20 lah. Kemudian kelas kita kasihkan 10 saja. Prodi di sini kita kasihkan 50 ya. Nah, selanjutnya kita scroll ke bawah, kita pilih simpan. Nah, kita lihat di sini kita sudah berhasil membuat tabel mahasiswa. Selanjutnya kita akan membuat tabel dosen ya, atau data dosen. Nah, di sini kita tinggal pilih baru saja. Di sini kita tulis dosen ya. Di sini kita tambahkan 2 kolom ya. Apabila kita merasa di sini kolomnya tidak cukup, kita tambahkan saja di sini. Nah, yang pertama ID dosen ya. Kemudian NIDN jika memiliki NIDN. Kemudian nama. Selanjutnya nomor teleponnya. Kemudian alamat ya. Oke, saya kira itu saja ya. ID, NIDN, kemudian nama, nomor telepon, dan alamat. Di sini kita kosongkan saja. Selanjutnya kita pilih di bagian ID dosen, kita pilih primary key. Oke, kita centang di sini auto increment. NIDN kita varchar di sini, kita tuliskan saja 30. Nama di sini varchar, kita tulis 100 saja. Nomor telepon di sini kita tulis 13 lah. Kemudian alamat di sini kita tuliskan teks ya. Jadi tipe datanya adalah teks ya. Teks itu tidak terhingga, jadi berapapun banyaknya nanti dia akan bisa ditampung ya. Kemudian kita pilih simpan. Oke, kita sudah membuat 2 tabel ya.
Selanjutnya kita buat tabel mata kuliah ya. Di sini mata kuliah ya. Pertama ID mata kuliah, kemudian kode mata kuliah, selanjutnya nama mata kuliah ya, pastikan tidak memiliki spasi ya. Jika kita menggunakan spasi, kita tambahkan saja underscore ya. Kemudian terakhir adalah SKS ya. Jadi mata kuliah sama kita jadikan primary key juga. Kemudian di sini auto increment, di sini varchar kita tuliskan saja 30. Kemudian di sini varchar lagi tuliskan 100. SKS di sini SKS di sini kita tulis integer saja ya. Nah, SKS itu kan nilainya adalah angka ya. Oke, kemudian di sini kita 5 saja. Tulis, selanjutnya kita pilih simpan. Oke, kita sudah membuat 3 tabel ya. Selanjutnya kita pilih baru lagi, kita buat tabel jadwal kuliah ya. Kita butuh sekitar 4 yang kita tambahkan 6 file lagi dari totalnya 10 ya. Oke, jadi agak banyak ya di bagian jadwal kuliah, karena ini nantinya menjadi tabel master ya. Master artinya terdiri dari beberapa tabel ya, dari tabel mahasiswa, dari data dosen juga, kemudian dari tabel mata kuliah juga ya. Jadi di sini nantinya akan terhubung semua. Nah, di sini yang pertama kita tulis ID jadwal ya, kemudian setelah jadwal hari apa, dari jam berapa sampai jam berapa ya. Selanjutnya mata kuliahnya apa, kemudian semester berapa, kemudian prodi apa, ruangan apa, kemudian kelas apa ya, kelas, dan terakhir nama dosennya. Nah, jadi di sini sudah ada ya. Pertama, karena tabelnya di sini adalah tabel jadwal kuliah, maka di dalamnya ada ID jadwal, kemudian hari apa, kemudian dari jam berapa sampai jam berapa. Setelah itu mata kuliahnya apa, semester berapa, prodinya juga, kemudian ruangannya, kelasnya kelas apa, dan nama dosennya. Kemudian di sini tipe datanya di bagian jadwal kuliah kita langsung auto increment. Nanti akan otomatis primary key juga. Kemudian di bagian hari di sini kita varchar saja dulu. Kita tulis 15 ya. Kemudian dari jam kita varchar saja, kita tulis 5 di sini. Kita tulis 6 di sini. Kemudian sampai jam kita tulis 6 juga. Kemudian di bagian mata kuliah kita tulis 225. Kita tulis di sini 25. Semester berapa, tulis saja di sini 10. Bodinya varchar di sini pada nilainya 100. Kemudian ruangan varchar juga di sini kita tulis saja 10. Kelasnya juga di sini kita tulis 10. Nama dosennya varchar, datanya varchar di sini 2, di sini 100 ya. Scroll ke atas, pastikan datanya sudah terisi semua. Kemudian di sini kita pilih simpan ya. Berhasil, di sini kita sudah berhasil membuat 4 tabel ya. Nah, selanjutnya kita klik lagi aplikasi akademik. Di sini kita bisa pilih kamus data ya. Nah, di sini sudah ada tabel-tabelnya dan beserta tipe datanya ya. Nah, seperti itu kita bisa cetak kalau mau ya. Nah, di sini ada tabel-tabelnya untuk aplikasi akademik ya.
Selanjutnya kita masuk di aplikasi kita yang kemarin. Nah, ini adalah project kita yang kemarin. Kita copy karena kita sudah menginstal SAM ya. Selanjutnya aplikasi ini setelah kita copy ya, kita akan pastikan di server lokal, tepatnya di C. Kemudian kita masuk di SAM. Kemudian kita masuk di htdoc ya. Nah, di sini kita paste project kita yang tadi. Nah, di sini kita ganti namanya menjadi project aplikasi akademik ya. Oke. Nah, di sini sudah ada. Nah, kita copy nama foldernya. Selanjutnya kita masuk di browser, pastikan SAM kita sudah aktif ya. Pastikan Apache dan MySQL sudah aktif. Nah, di sini kita tinggal akses localhost saja. Kita slash, kita pastikan nama project kita atau kita tulis di sini nama project kita, kemudian kita enter. Nah, di sini kita sudah bisa mengakses website kita di server lokal ya. Kemudian kita kembali ke project kita. Nah, di sini karena masih HTML ya, kita ganti menjadi PHP ya. Tipenya di sini menjadi PHP ya. Oke. Kemudian karena kita mau koneksikan, di sini kita buat file baru dulu namanya koneksi.php ya. Kita enter. Kemudian kita masuk di subdomain text. Kita pilih new window. Kemudian di sini project kita tarik masuk di subdomain text. Ya, atau kita pilih open folder ya. Kita arahkan ke C, kemudian SAM, kemudian htdoc. Nah, di sini kita cari project kita di mana. Nah, ini dia sudah ada. Sama saja kita pilih select folder, sama-sama yang tadi ya. Kemudian di sini di bagian koneksi PHP kita tulis script PHP-nya. Nah, caranya seperti ini. Kita tulis PHP dulu, kemudian kita tab. Nah, ini adalah script PHP ya. Nah, disinilah tempat kita akan menuliskan script koneksi ya. Nah, kemudian yang pertama kita buat dulu variabel koneksi. Nah, simbolnya adalah tanda dolar. Kita buat variabel koneksi dulu ya. Kemudian kita sama dengan kita panggil kemudian kita panggil MySQL underscore connect. Nah, ini dia fungsi koneksi MySQL-nya. Nah, di dalamnya di sini kita ketik 2, gunakan titik koma memang. Yang pertama kita panggil nama servernya. Server kita di sini adalah localhost ya. Kemudian di sini kita koma. Nah, selanjutnya usernya apa? User defaultnya adalah root ya. Selanjutnya di sini apakah kita menggunakan password apa tidak? Di sini settingannya tadi kita tidak menggunakan password, jadi kita kosongkan. Nah, setelah itu kita masukkan nama database-nya apa ya. Nah, di sini nama database-nya. Kita masuk dulu di browsernya. Nah, nama database-nya di sini adalah aplikasi akademik ya. Kita copy saja, kita sudah blok tadi. Kita copy saja setelah kita blok tadi. Nah, aplikasi akademik. Kita masuk di sini, kita paste. Pastikan nama database di sini sama di phpMyAdmin ya. Karena jika tidak sama pasti akan gagal dalam pemanggilan database-nya. Oke, setelah itu selanjutnya kita panggil lagi MySQL select ya. Kita akan select nama database-nya. Select db ya. Oke, kemudian buka kurung, di dalamnya kita panggil variabel koneksi ya, yang kita buat di atas tadi. Karena setelah menuliskan nama server, user password dan nama database-nya, kemudian kita pilih select database. Nah, di sini kita koma. Nah, pastikan kita memilih aplikasi akademik kembali ya, nama database yang kita pilih. Nah, selanjutnya jika gagal ya, di sini kita menggunakan fungsi ORD. Jika gagal dalam memanggil nama database ya, maka
Kordi di sini akan menampilkan pesan gagal terhubung ke database ya. Oke, kita titik koma, belakangnya kita Ctrl S ya. Kemudian untuk melakukan pengecekan apakah database kita sudah terhubung atau tidak, cara cukup mudah, kita tinggal masuk ke project kita di sini ya. Oke, di sini kita tinggal tulis koneksi.php ya. Kenapa koneksi.php? Karena koneksinya di sini adalah koneksi.php. Nah, oke, kita tinggal enter. Jika kosong seperti ini, maka database kita sudah berhasil terhubung ya. Nah, di sini kita coba hilangkan salah satu hurufnya, kita Ctrl S dulu, kita enter kembali. Maka di sini akan menampilkan tidak mengenal aplikasi akademik karena nama database yang kita tulis di sini itu salah ya. Nah, kita kembalikan aplikasi. Oke, kita refresh kembali. Nah, di sini sudah berhasil ya. Oke, jadi seperti itu proses pembuatan database dan cara mengkoneksikan ke project kita ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan membuat bagaimana tombol menu mahasiswa, dosen, dan lain sebagainya berfungsi ya. Oke, saya kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Saya kira dan ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.